어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Saya dari Tadris Matematika kelas B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hadis ke-9, yaitu tentang berbakti yang terbaik. Terlebih dahulu saya akan membacakan hadis yang ke-9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Baiklah, saya telah membacakan hadis ke-9 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis ini. Dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Siapakah manusia yang lebih berhak dengan baiknya persahabatan? Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab orang yang lebih berhak berbuat baik kepadanya sebaik-baiknya kamu berbakti kepadanya. Sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Sampai 3 kali Nabi menjawab ibumu. Dan kemudian Nabi menjawab bapakmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas, pemahaman itu adalah orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya dengannya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi, orang tuanya lah yang paling berhak. Dia bergaul dengan sebaik-baiknya, dia berakhlak dengan tinggi, berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Kemudian perbedaan yang ada adalah pendapat pertama, yaitu menyebutkan berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan derajat atau tingkat kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, barulah bapaknya. Itulah makanya di dalam hadis ini disebutkan ibu sebanyak 3 kali, kemudian baru bapaknya. Pemahaman seperti ini sangat umum kita temukan, kita dapatkan atau kita dengarkan pada kaum muslimin, di mana seorang ibu bahkan disebutkan derajatnya itu 3 kali lebih tinggi daripada seorang ayah. Ibu dikatakan orang yang paling didahulukan oleh seorang anak untuk berbakti kepadanya, jika ia pada suatu kesempatan mesti memilih dibandingkan dengan ayahnya. Kemudian pendapat kedua yang emang jarang terdengar
Hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan atau mendahulukan orang tuanya, yaitu ibunya, dibandingkan dengan ayahnya, karena kedua-duanya adalah sama-sama orang tua dari anak, sama-sama berjasa kepada anaknya. Cuma saja jasanya itu berbeda satu sama lain yang tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dikatakan yang salah satu lebih berjasa, lebih hebat dari yang lain, sehingga dia harus didahulukan dari yang lainnya. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada bapak atau berbakti kepada ibu. Lalu disebutkan kedua-duanya sekaligus. Misalkan dalam surah Luqman, ayat ini seringkali dijadikan landasan untuk membenarkan pendapat yang pertama. Pendapat kedua juga melihat ini secara lebih kritis. Di dalam ayat itu disebutkan, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak disebutkan di situ ibunya atau bapaknya, tetapi kedua-duanya. Kemudian setelah ayat itu disebutkan, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyusukanmu selama 2 tahun. Orang yang berpendapat di kelompok pertama menjadikan sebutan itu sebagai dasar untuk membenarkan apa yang ada dalam hadis ini, menyebutkan 3 kali baru bapak yang menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya daripada bapak, karena disebutkan khusus pada surah Luqman ayat 14 itu bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu ia mengandung kemudian menyusui dan seterusnya. Kemudian pendapat kedua yang menyebutkan bahwasanya orang tua itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebutkan tentang ibu, dia langsung memerintahkan, karena dalam ayat itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Di situ tetap disebutkan kedua orang tuamu. Jadi apa fungsinya disebutkan ibu di situ? Ibu disebutkan di situ adalah sebagai contoh tentang betapa besarnya jasa orang tua. Kenapa ibu yang dicontohkan? Karena saja ibu itu memang khusus sehingga mudah memahaminya, atau disebutkan jasa bapak anak itu kan lebih dekat kepada ibunya, lebih memahami apa pekerjaan ibunya karena di dekat rumah. Jadi itu hanyalah sebagai contoh yang demikian, sama dengan sebutan ayat-ayat yang lain yang 2 bapak itu disebut 2 orang tua, ibu bapak itu adalah sejajar. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama, hadis ini menjelaskan 2 hal terkait pendidikan, yaitu tentang materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dia harus memberikan, memperlihatkan, dan memerankan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Kenapa ibu disebutkan 3 kali di dalam hadis ini? Kalau kita mengambil pendapat pertama, ibu lebih mulia, mungkin kalau kita mengambil pendapat yang kedua, disebutkan ibu 3 kali, disebabkan karena kondisi masyarakat ketika itu perempuan ini dipandang lebih rendah. Jadi ia disebut 3 kali dan ayah 1 kali.
dan keduanya sejajar. Tapi titik poin yang utama di sini adalah bergaullah sebaik-baiknya dengan kedua orang tuamu. Yang kedua yaitu terkait dengan metode pengajaran, di mana di dalam hadis ini dicontohkan tentang metode tanya jawab, di mana di sini ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang lebih pantas aku hormati?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ibumu." Lalu pemuda tersebut terus bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi Muhammad terus menjawab, "Ibu sebanyak 3 kali, barulah ayahmu." Kemudian, bergaullah kamu dengan sebaik-baiknya dengan ibumu atau ayahmu. Kemudian, disitulah menunjukkan adanya dialog tanya jawab antara seorang guru dengan muridnya. Dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap kedua orang tuanya. Siapakah manusia yang lebih berhak dengan baiknya persahabatan? Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab, orang yang lebih berhak berbuat baik kepadanya sebaik-baiknya kamu berbakti kepadanya, sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu" sebanyak 3 kali. Kesimpulan dari hadis ke-9 ini yaitu seorang anak itu lebih mengutamakan akhlaknya kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Jangan sampai nanti dia berbicara sama orang tua temannya, bicaranya baik-baik saja, sopan sama bapak dan ibunya sopan, sementara sama ibu dan bapaknya dia malah ketus, lebih hormat kepada orang lain daripada kedua orang tuanya. Padahal di dalam hadis ini sudah jelas disebutkan bahwa orang tua itulah yang mesti diutamakan. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua, menjadi anak yang berprestasi, dan menjaga etika, sopan santun, baik ucapan, perbuatan, dan sebagainya. Bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua? Salah satu contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah dengan membantu meringankan pekerjaannya. Seorang anak yang soleh pasti tahu apa yang menjadi kewajibannya terhadap orang tuanya. Mengingat jasa orang tua terhadap anak sangatlah banyak, jadi sudah seharusnya anak patuh terhadap orang tuanya. Berbakti kepada orang tua yang seperti apa? Berbuat baik terhadap orang tua atau birrul walidain adalah memberi kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya, kecuali yang maksiat, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Adapun keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu akan mendatangkan keberkahan berupa memperoleh panjang umur dan kelancaran rezeki. Hal ini karena ketika seseorang berbuat baik kepada orang tuanya, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selain itu, birrul walidain juga membukakan pintu surga terhadap anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang hadis 9 ini. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.